Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel di Dandani. Pada video kali ini di Dandani ada satu buah senter emergency ya. Ini lampu emergency, bukan senter ya, tapi lebih tepatnya yaitu lampu emergency dengan mereknya CMOS model HK86. Ini kerusakannya untuk baterai atau akinya itu sudah soak karena faktor usianya juga ya, karena pemakaiannya sudah cukup lama, jadi wajarlah kalau baterainya itu minta ganti. Tapi pada video kali ini Dandani tidak menggantinya dengan aki, karena di tempat saya mencarinya itu agak susah gantinya. Jadi di sini akan saya ganti menggunakan baterai lithium 4 buah, dan untuk pengisian dayanya nanti saya akan menggunakan modul cas handphone ya, seperti ini modulnya. Mohon maaf untuk lampu emergency ini tidak saya record dari awal bongkar karena untuk mempersingkat durasinya ya. Dan di sini untuk jalur lampunya di sini akan saya sedikit modifikasi teman-teman, karena sebelumnya di sini menggunakan tegangannya itu 6 volt 75 sampai sekitar 6 volt 90 ini untuk daya standby nya ya. Sedangkan baterai lithium yang saya gunakan ini hanya bertegangan kurang lebihnya itu 3,7 volt. Jadi akan saya rubah rangkaiannya menjadi paralel ya, yang tadinya sebelumnya itu rangkaiannya seri, dan di sini saya putus-putus untuk rangkaian serinya ya, semuanya sudah saya putus untuk mempersingkat durasinya. Dan ini akan saya jumper dan saya rubah menggunakan kabel jumper menjadi rangkaian paralel. Oke, ini akan saya jumper terlebih dahulu. Untuk menjumpernya jangan salah positif negatifnya ya teman-teman. Di sini akan saya jumper yang kaki minnya dulu ya, atau yang negatifnya terlebih dahulu. Nah ini teman-teman, untuk jalur yang negatifnya sudah saya jumper semuanya. Kemudian akan saya coba untuk menghidupkannya untuk jalur yang sudah saya jumper ini. Ya, sudah bisa menyala. Akan saya coba dari depan. Nah, seperti ini. Untuk lampu yang belum menyala itu untuk jalur yang positifnya. Sekarang akan saya jumper lagi untuk jalur yang positifnya. Ini yang barusan saya jumper ya, ini negatifnya. Sekarang untuk lawannya ini yang sebelahnya, akan saya jumper terlebih dahulu untuk jalur yang positifnya. Oke teman-teman, ini udah saya jumper semuanya untuk jalur yang negatifnya, begitu juga yang positifnya. Nah di sini akan saya coba untuk yang jumperan negatifnya ini ya, yang ini. Di sini saya gunakan pin set ini ya, yang saya bikin menjadi alat ya untuk mengetes LED. Biasa saya gunakan untuk mengetes LED. Untuk mengoneksinya di sini akan saya jumper di sini. Ini untuk yang negatifnya ini
sama dengan yang ini, dan di sini akan saya gores untuk mengkoneksikannya. Begitupun untuk yang positifnya di sini akan saya gores juga dan akan saya koneksikan. Untuk kawat yang saya gunakan di sini itu adalah kawat jumper ya teman-teman, bukan kawat kabel yang saya kupas, namun saya gunakan kawat jumper, kawat email khusus jumper ini ya. Jadi kawatnya ini sudah terbungkus sama email, jadi sehingga ketika bersentuhan seperti ini antara jalur satu dan satunya itu tidak bermasalah karena dia ada pengamannya. Jangan menjamper seperti ini menggunakan kawat yang tidak ada bungkus emailnya, karena pasti akan konslet. Dan di sini akan saya koneksikan terlebih dahulu untuk jalurnya. Ini sudah saya gores sedikit, begitupun yang ini. Jika sudah, kemudian akan saya coba untuk menghidupkannya kembali. Ini yang positif dan ini yang negatif ya. Ini sesuai dengan tanda di alat saya ini. Ya, ini teman-teman sudah bisa hidup. Untuk selanjutnya di sini ada dua buah LED yang besar. Ini beda jalur ya dengan yang kecil-kecil ini. Di sini juga akan saya jumper. Ya. Ini jalurnya sudah saya putus, yang tadinya rangkaiannya seri. Sudah saya putus. Untuk menjampernya sama, cuman perbedaannya ini hanya dua lampu dan yang tadi jumlahnya cukup banyak ya. Ini juga akan saya jumper seperti tadi. Jadi untuk arahnya ini sama teman-teman, di sini positifnya sebelah sini, negatifnya yang sebelah sini ya, sama dengan yang ini. Jadi kan saya jumper. Ingat teman-teman, ketika mau menjamper seperti ini, untuk rangkaian serinya itu harus diputus terlebih dahulu. Kalau tidak diputus nanti bisa konslet. Nah, sekarang untuk keduanya sudah bisa menyala. Kemudian akan saya pasangkan untuk baterainya. Begitu juga untuk modul chargernya, dan untuk yang bawaan aslinya ini akan saya keluarkan. Kemudian untuk baterainya juga akan saya rangkai secara paralel. Di sini saya menggunakan 4 buah baterai. Untuk baterainya di sini akan saya tes terlebih dahulu. Tiga koma 6, 3,5, 3 volt, 3 volt, 2. Oke, ini ada tegangannya semua. Ada perbedaan tapi sedikit, itu nggak apa-apa. Ini akan saya jumper. Untuk lebih jelasnya untuk modul charger ini ada di deskripsi di video saya yang sebelumnya ya, yang ada di atas ini. Kemudian ini akan saya jumper terlebih dahulu. Ini teman-teman, untuk baterainya sudah saya rangkai secara paralel 4 buah.
Kemudian akan saya pasangkan untuk di boxnya. Akan saya buka. Di sini ada 2 lubang. Ini akan saya masukkan ke sini. Seperti ini. Kemudian akan saya gunakan lem untuk merekatkannya ya, biar tidak goyang. Nah, ini teman-teman sudah saya lem. Di sini saya lem menggunakan lem seperti ini. Kemudian jika sudah, tutup kembali. Kemudian untuk selanjutnya kita siapkan untuk modul chargernya. Kita pasangkan di sini seperti ini. Dan di sini akan saya buatkan lubang untuk gores lagi sedikit. Nah, ini teman-teman sudah saya buatkan ya. Kemudian akan saya susun untuk baterai, saklar, dan kabel untuk ke lampunya ya. Perhatikan di sini ada keterangannya teman-teman. Untuk baterai yang positifnya, baterai positif, dan yang sebelah sini ini ada baterai negatifnya. Maaf, ini kameranya kurang bagus. Kemudian di sini ada in. Sini karena di sini saya menggunakan konektor cas handphone ya, jadi di sini tidak saya gunakan in-nya, saya gunakan konektor ini. Dan di sini baterainya, ini baterai negatif dan ini baterai positifnya. Kemudian akan saya susun. Untuk lampu emergency ini tidak saya buat otomatis ya, karena cukup memakan durasi, jadi saya tidak buatkan untuk otomatisnya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin membuat menjadi otomatis, ketika mati lampu dia otomatis menyala, bisa dibuat seperti itu. Untuk cara membuatnya ada di video saya yang sebelumnya ya, ada di pojok atas ini, yang ada di link pojok atas ya, untuk membuat emergency otomatis. Jangan sampai terbalik untuk memasang ke modul chargernya. Di sini untuk yang positif kita pasangkan di positifnya. Kemudian untuk yang negatif kita pasang di negatif. Jangan sampai terbalik. Begitupun untuk yang ke saklar atau ke lampunya nanti ya. Di sini ada 2 kabel ya, untuk satu untuk yang 2 lampu tadi yang ini, dan yang satunya lagi untuk lampu yang kecil ini yang banyak. Tapi tetap yang merah ini kita ambilkan di positifnya. Kemudian kita tambahkan 1 kabel lagi untuk kabel negatifnya. Di sini saya gunakan kabel warna kuning untuk membedakan, karena yang ada di saklar di sini warna hitam, jadi di sini saya gunakan warna kuning biar nanti pemasangannya tidak terbalik-balik. Oke. Kemudian akan saya pasangkan untuk kabel ini ke lampunya sebelum kita tutup. Yang hitam di sini positif ya. Ini saya pasangkan di positif. Dan ini yang satunya
kita pasangkan di positif untuk lampu yang kecilnya di sini, dan yang kuning ini negatif. Lalu kemudian yang negatifnya juga akan saya pasangkan di negatifnya. Oke, kemudian akan saya coba untuk menghidupkannya. Ya, ini lampu yang kedua, dan ini lampu yang kecil ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya coba untuk mengisi dayanya. Nah, ini teman-teman kelihatan menyala merah, tandanya dia sedang mengisi daya. Ketika sudah penuh dia akan berubah menjadi warna biru. Oke, untuk pengisiannya bagus. Kemudian akan saya pasangkan untuk modul chargernya di sini. Seperti ini teman-teman. Ya. Dan ini akan saya lem di sini. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang untuk modul chargernya di sini dan sudah saya lem. Kemudian kita pasangkan untuk LED-nya ke posisinya seperti ini. Begitu juga untuk tutup depannya. Ya, kemudian kita baut. Sudah. Dan ini hasilnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.